Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6, bertemu lagi bersama saya. Dalam video kali ini kita melanjutkan pembahasan soal yang nomor 12 sampai akhir ya. Kita membahas tryout ASPD kelas 6 yang dari kota Yogyakarta. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tetap semangat dan terus belajar. Kita membahas dari nomor 12. Bu Anwar berjualan kolak. Hari Senin sampai dengan Kamis, Bu Anwar menghabiskan 5,25 kilo ubi setiap hari. Hari Jumat dan Sabtu menghabiskan 7 kg ubi setiap hari. Sedangkan hari Minggu Bu Anwar tidak berjualan. Maka banyak ubi yang dihabiskan Bu Anwar dari Senin sampai Jumat. Berarti kan hari Senin sampai Kamis itu berapa hari anak-anak? 4 ya kan, maka ini dikalikan 4 berarti 5,25 kalikan 4 ya, 20 nyimpen 2, 10 nyimpen 1, 21. Oh berarti 21 kilo. Itu adalah hari Senin sampai hari Kamis. Kemudian hari Jumat dan Sabtu menghabiskan 7 kilo, maka tambahkan 7 ya, menjadi berapa? 28 kg. Pertanyaannya adalah ubi yang dihabiskan Bu Anwar dari Senin sampai Jumat, berarti kan tambahkan 7 saja, 28 kilo jadikan gram, maka jawabannya adalah yang B. Insyaallah mudah ya. Soal berikutnya. Juan, Radit, Ihsan dan Daniel mengikuti lomba lari maraton. Juan berlari selama segini, Radit selama segini, Ihsan selama segini, dan Daniel selama segini. Berarti kalau diurutkan dari yang paling cepat yang mana nih anak? Berarti kan Daniel dulu ya, D ya kan, kemudian untuk Daniel ya. Kemudian yang paling sedikit lagi mana? Yang R, yang Juan ya. Juan, kemudian yang Ihsan ini ya kan, Ihsan, I, kemudian yang terakhir yaitu yang Radit. Nah, itu yang paling cepat itu D. Nah, kita baca ilustrasinya. Juan berlari lebih cepat dari Ihsan. Benar ya, Juan dulu baru Ihsan. Benar nih. Nomor 2. Juan berlari lebih lambat dari Daniel. Juan berlari lebih lambat dari Daniel. Benar ya, karena Daniel itu nomor tercepat. Ihsan berlari lebih cepat dari Radit. Benar ya, benar lagi ya. Ihsan itu lebih cepat karena Radit paling belakang. Juan berlari paling cepat, salah ini ya, maka yang nomor 4 ini salah. Kemudian selisih lama berlari Juan. Nah, kita hitung dulu yang tidak ada 4-nya anak. Yang tidak ada 4-nya mana? Ini salah ini. Kemudian ini, wow, otomatis jawabannya A, karena A itu tidak ada 4-nya ya kan. 4 ini salah, maka cari yang tidak ada 4-nya. Insyaallah mudah ya. Ini perlu strategi, kalian tidak perlu mencari semuanya, cukup cari yang salah kemudian bawa ke opsi gitu ya. Insyaallah anak-anakku pasti bisa. Lanjut soal berikutnya. Nah, di sini anak-anak ini ada apa yang berkaitan dengan Jokowi ya, jarak, kecepatan dan waktu. Adi ke sekolah itu jaraknya 2,4, sedangkan Chandra ke sekolah itu 2,7 kilo. Nah, Adi berangkat ke sekolah pukul 6.24. Jadi ini 06.24. Kemudian Chandra 06.16 ya kan. Nah, mereka berdua berangkat dengan menggunakan sepeda. Kecepatan rata-rata Adi 12 km ya, maka sini ya. Nikah sama dengan 12, mohon maaf nggak kelihatan ya. 12 km per jam ya kan. Mereka sepakat tiba di sekolah dengan waktu bersamaan ya. Maka kita cari dulu waktu yang sampainya si Adi karena dia sudah ketahui kecepatannya ya kan. Mencarinya itu menggunakan sudah ada jarak dan K, maka cari W. W itu sama dengan waktu, mencari jarak mencari waktu sama dengan jarak bagi kecepatan. Jaraknya 2,4, kecepatannya 12, maka 1/5. Nah, 1/5 jam itu sama dengan berapa anak-anak? Yaitu sama dengan 12 menit ya, 12 menit. Maka kalau berangkatnya si Adi jam 6.24, maka tambahkan 12 menit berapa? Oh, berarti dia sampai sekolah jam berapa anak-anak? Sampai sekolah jam 06, tambahkan 12 menit, 06.36. Nah, ini adalah waktu yang digunakan Adi dan Chandra sampai di sekolah secara bersamaan. Maka kita baca ilustrasinya. Nah, mereka tiba di sekolah pukul 06.36. Bener ya? Bagus nih. Bener ya? Kemudian mereka tiba di sekolah pukul, salah nih. Maka kalau nomor 2 salah, dibawa ke opsi anak-anak. Cari yang tidak ada 2-nya. Lagi salah nih, ada 2-nya nih. Ini juga ada 2-nya. Maka tinggal A dan B ya kan. Nah, A dan B ini bedanya apa? 5 sama 4 ya kan.
Nah, kita cari dulu yang 4. Chandra berangkat 14 menit lebih awal. Berarti kalau Chandra itu duluan ya, lebih awal. Berarti caranya gimana? Si Adi tadi 06.24 ya kan? Kemudian si Chandra itu 06.18. Ini titiknya sini, dikurangkan. Berapa ini? 24 kurangi 18 itu 06 ya. Nah, berarti selisihnya berapa menit? 6 menit. Nah, ini kok malah bilangnya Chandra berangkat 14 menit lebih awal. Salah ya, harusnya 6 menit ya kan. Kemudian kalau yang nomor 4 salah, otomatis jawabannya yang nomor berapa anak-anak? Yang nomor 5. Kita cek. Kecepatan Adi lebih tinggi dari kecepatan Chandra. Kecepatannya berapa nih? 12 km. Nah, ya kan 12 kan. Kalau si apa namanya? Si Chandra kan belum diketahui, tapi menggunakan ini ya anak-anak. 12 menit ya, berarti 06 waktunya digunakan itu adalah 12 menit si Adi, tapi sampainya 06.36, berangkatnya jam segini. Berarti selisih waktunya berapa ini? Berarti 06.36 dikurangkan 06.18 karena Chandra ini berangkatnya jam segitu. Maka sama dengan 18 menit. Nah, itu adalah waktu yang digunakan untuk si Chandra itu berangkat. Kalau si Adi tadi 12, kalau ini 18 menit gitu ya. Nah, kita cek yang nomor si 5 ini. Otomatis bener ya Nak ya. Adi itu kecepatan Adi itu lebih tinggi daripada Chandra ya. Karena jaraknya itu 2,4, kecepatannya 12. Kalau ini 2,7 jaraknya, kecepatan 18. Maka cepat yang ini. Maka yang nomor 5 ini benar. Cari yang ada 5-nya tadi, maka yang 4 salah kan? Maka yang otomatis jawabannya yang 1, 3, 4 dan 6. Seperti itu. Insya Allah anak-anakku pasti bisa. Lanjut soal berikutnya. Perhatikan sifat bangun data berikut. Sifat bangun trapesium sama kaki. Berarti kita kalau ada seperti ini anak-anak, kita gambar dulu ya. Sama kaki. Berarti ada yang sama ya kakinya ya. Ini dan itu sama. Kurang lebihnya gambar seperti ini ya. Mempunyai sepasang sisi sama panjang. Bener ya. Maka ini bener nih, yaitu yang kiri dan kanan. Mempunyai 2 pasang sisi sama panjang. 2 pasang, salah ya. Nah, karena 2 ini salah, bawa ke opsi yang tidak ada 2-nya. Oh, berarti ini salah ya, ada 2-nya, yang maka antara A dan B. Nah, A dan B ini anak-anak bedanya 3 dan 4. Kita cek yang nomor 3. Mempunyai sepasang sudut sama besar. Salah ya, harusnya 2. Maka yang ada 3-nya salah, otomatis yang B. Gampang sekali ya. Jadi sepasang itu ini dan ini, maka 2 pasang. Gitu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan komen. Insyaallah akan saya jawab sebisa saya. Soal berikutnya. Luas bangun di samping adalah, ini namanya apa? Layang-layang ya. 42 sudah ada 26 sini, berarti sisanya tinggal 42 kurangi 26 yaitu 16. Berarti 16 ya anak. Berarti D1-nya itu sama dengan 42 ya. Kemudian D2-nya itu yaitu yang ini 32. Nah, luasnya itu adalah setengah kali D1 kali D2 atau D1 kali D2 bagi 2 ya. Itu sama saja. Nah, ini sama dengan 21. Sehingga 21 kali 32 itu berapa anak-anak? Yang cari yang belakangnya ada 2-nya, maka yang D. Semoga anak-anak bisa ya. Lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Di sini disajikan derajat ya. Kita baca pernyataannya aja. Besar sudut QRS, maka ini ya, maka 60. Dia sama dengan trapesium sama kaki kan? Maka sama ini juga 120 ya anak-anak ya. Gampang ya. Kemudian besar sudut QRS 60, salah ya. Tidak ada satunya, cari yang tidak ada satunya. Oh, berarti ini salah ya, antara C dan D. C dan D itu bedanya apa anak-anak? 4 dan 5. Kita cek yang nomor 4 ya. Sudut PST sama besar dengan QRU. PST sama dengan QRU, benar ya. Maka nomor 4 ini benar anak-anak. Mas jawabannya adalah C. Karena dia itu ini adalah garis lurus kan, dia 120. Ini juga. Maka sama ya. Maka jawabannya yang 2, 3, 4 dan 6.
Insya Allah anak-anakku pasti bisa. Lanjut soal berikutnya. Keliling bangun tersebut adalah 3/4 lingkaran anak. Maka 3/4 ya kan kali pi-nya pakai 3,14 ya. 90. Oh enggak nih, pakai 20/7 ya. Mohon maaf. 22/7 kali diameternya. Diameternya adalah berapa ini? 49 kali 2 maka 96. Seperti itu. Ini sama dengan berapa? Tambahkan diameternya yaitu 98 ya. 98. Ini sama dengan berapa? 98 bagi 7 itu adalah 14 ya kan. Kemudian ini enggak boleh disederhanakan dengan ini ya anak-anak ya, karena dia itu penjumlahan maka tidak boleh disederhanakan. Sehingga 14 bagi 4 itu berapa? Semuanya dibagi 2, ini 2, ini 7. Nah, kemudian 22 bagi 2 itu berapa? 11. Tinggallah 3 kali 11, 33. 33 kali 7 berarti 251, ya kan? 33 kali 7. Berarti 1 nyimpen 2, 231 ya. 231 ditambahkan dengan 98. Berapa ini? Maka jawabannya adalah yang delta. Jadi intinya karena dia itu lingkarannya tidak utuh, maka tambahkan diameter kalau mencari keliling ya. Tapi kalau mencari luas, meskipun lingkarannya tidak utuh, tidak perlu tambahkan diameter. Soal berikutnya. Nah, di sini diminta mencari luas bangun ya. Nah, ini kalau luas tuh saya lagi ya, tidak perlu tambahkan diameter anak-anak. Nah, di sini adalah 1/4 lingkaran nih, maka 1/4 kali pi kali r kuadrat ya kan. Nah, pi-nya itu berapa? Yaitu adalah 22/7 karena dia itu kelipatan 7 ya kan. Ini kan adalah diameternya 84 nih. Maka jari-jarinya adalah setengahnya, maka 22/7 kali r-nya berapa? 84 bagi 2 itu adalah 42. Maka 42 kali 42. Nah, 42 bagi 7 itu berapa anak? 6 ya kan. Kemudian 6 bagi 4 tuh ini 2 ini 3 ya kan. Nah, kemudian 42 dibagi 2 itu adalah 21. Tinggallah 22 kali 3 66. 66 kali 21 berarti seperti ini ya. Ini 6. Cari yang belakangnya kan 6 antara A dan D. Kita sampai selesai. Berarti ini 12, ini 6. Ya, ini 12. 1386. Maka jawabannya yang mana? Yang A. Semoga anak-anak bisa ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tulis ke komen, akan saya bahas secepatnya. Soal berikutnya. Nah, di sini ada jaring-jaring kubus anak-anak. Pada gambar tersebut, daerah yang diasir adalah tutup kubus. Maka alasnya, intinya adalah kalau ada seperti ini tuh yang dias itu hadapannya dengan mana seperti itu. Nah, kita cek ya, apakah yang kamu itu adalah GH ya. G itu sama G itu dengan H ya kan. Kemudian berarti otomatis dengan mana? Dengan E dong. Maka yang jawabannya mudah saja yaitu yang A. Ya, karena yang ini E ini dengan yang diasir, F itu dengan yang di sini. Misalnya dia adalah D misalnya. Maka jawabannya adalah kenapa dia enggak ada? Karena dia pengecoh saja. Gitu ya. Insyaallah anakku pasti bisa. Lanjut soal nomor 22. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini diberikan suatu tabung. Kita diminta menghitung volumenya. Nah, volume tabung anak-anak sudah ngerti ya, yaitu adalah pi r kuadrat T. Maka 22/7 kali R-nya 34 kali 34 kali tingginya 84. Gitu ya. Ini kalau di apa? Dicoret-coret berapa ini? 84 bagi 7 itu berapa anak-anak? Yaitu 12 ya kan. Nah, sehingga 22 kali 34 kali 34 kali 12 berarti ketemunya berapa ini? Kalau di rotoret berarti 305.180 ya. Itu adalah volumenya. Nah, kita baca ilustrasi atau pernyataan volume tabung tersebut. Ini bener ya, bagus nih. Cari yang ada satunya. Oh, semuanya ada satunya ini ya kan. Maka kita cari yang nomor 2.
tabung tersebut berisi air 4/7 bagian. 4/7 bagian ya. Bagian tinggi air di dalam tabung adalah 12. Nah, 4/7 berarti caranya gimana? Tabung itu berisi air 4/7, maka 4/7 dikalikan volume, maka tinggi air dalam tabung adalah 12. Nah, caranya gimana, Nan? Nah, caranya berarti kan mudah saja. Berarti ini kan 4/7, maka dikali volumenya tadi 22/7 kali 34 kali 34 kali 84 ya, tingginya 84 kan ini ya kan, maka itu akan sama dengan volume tapi tingginya tidak diketahui, berarti kan sama saja dengan 22/7 kali 34 kali 34 kali T, tingginya itu yang diketahui. Nah, yang sama itu boleh kita coret. Ini 22/7 habis coret ya, 34 dengan 34 habis, 34 dengan ini 34 juga habis, tinggallah 4/7 kali 8. Nah, ini 84 ya. 84 bagi 7 itu berapa? Yaitu 12. 12 kali 4 yaitu 48. 48 sama dengan T, maka tingginya adalah 48. Nah, di sini kok malah bilangnya 12. Ya, maka jawabannya salah, anak-anak. Maka yang tidak ada duanya ya. Ini salah nih. Yang tidak ada duanya itu yang mana? Oh, berarti yang mana nih? C dan D. Nah, C dan D ini bedanya apa? 4 dan 6. 5 dan 6, mohon maaf. Nah, 5-nya itu kita cek. Tabung tersebut berisi air setengah bagian. Maka volumenya berapa? Ya tinggal dibagi 2 ya. 305 ini dibagi 2 itu berapa ini? Berarti ya kita program deh. 305 184 dibagi 2 karena dia setengahnya kan, 1 ini 2 10 nih 5, kemudian ini 5 2 ya, maka bener ya. Ntar dulu, mohon maaf belum ya. Ini 5 kurangi 4 sama dengan 11, ini 5. Jadi kalau dibagi itu ini 152 5 sekian. Nah, ini kok malah 9, maka yang nomor 5 ini salah, anak-anak. Yang tidak ada 5-nya berarti yang mana nih? Yang D. Harusnya dia 5 ya, 592 bukan 952. Intinya kita harus teliti, harus mengerti volume tabung, dan anak-anak harus yakin insya Allah ini bisa. Kalian harus semangat dan terus latihan. Insya Allah nanti ada soal seperti ini kalian diberi kemudahan. Lanjut soal berikutnya. Bagian dalam bak mandi berukuran panjang segini, lebar segini, dan kedalaman 60 cm kurang dari panjangnya. Berarti 140 kurangi 60 yaitu 80. Panjangnya adalah 140, lebarnya 120, tingginya adalah 80. Bagian dalam bak tersebut dipasang keramik, maka ini luas permukaan tapi tidak pakai tutup ya. Maka panjang kali lebar tambah 2 PT tambah 2 LT ya. Panjang lebarnya berapa? Berarti 14 kali 12 berarti berapa, anak? Yaitu adalah 168.000 tambah 2 PT. PT berarti 160 kalikan 140 ya kan. Nah, itu sama saja berapa? 22.400 ditambah dengan 2 LT. 2 LT berarti kan 120 kalikan 160 ya. Berarti 109.200. Ini kalau dijumlah, ini kalau dijumlah nanti ketemunya adalah 58.400. Itu adalah luas permukaan balok ini tanpa tutup. Kemudian dipasang keramik 400 cm persegi, maka dibagi 400 ya, maka ketemunya adalah 146 buah, yaitu yang B. Insya Allah mudah ya, anak-anak ya. Kita ke soal berikutnya. Perhatian gambar berikut. Banyak simetri lipat bangun tersebut adalah simetri lipat. Berarti ada berapa, anak-anak? Yaitu ada 2 ya. Yang pertama ini, kemudian yang ini. Nah, maka jawabannya yang B. Begitu ya. Kita ke soal berikutnya. Nah, ini adalah pengolahan data. Saya lewati aja ya, anak ya. Insya Allah ini bisa. Intinya kalau ada soal seperti ini ya, kita cari dulu yang beda. Ya udah, kita bahas deh. Kita cari yang beda dulu ya. Saya perkecil dulu. Kemudian ini yang beda apa ini? Ini sudah sama, ya kan? Ini beda nih. Yang 145-nya ada berapa? Kita cek 145 ya. Berarti
1, 2, kemudian mana lagi nih? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ada 9. Otomatis yang B. Gampang ya, karena dia pembeda sendiri, maka jawabannya yang B. Soal berikutnya. Di sini ada rata-rata ya. Nilai rata-rata 8 kali ulangan matematika sandi adalah 86. Berarti 86 kali 6 itu totalnya berapa? Yaitu 8 ya, mohon maaf. 8 itu berarti 86 kali 8 itu 8 yang 4 688. Nah, nilai tersebut sebagai berikut. Nah, ini ya. Maka nilai ulangan sandi ke-6 itu berapa? Ini jumlah dulu anak-anak. 83 tambah 90 berapa? 173. Ini 168. Yang ini 170 ya. Yang ini 96. Yang ini 3 ya kan, 3 4 1. Yang ini 2 6 6 7 0 6. Nah, padahal tadi totalnya 688, maka tinggal kurangkan saja. 688 kurangi 607 ya, 81. Coba yang seperti itu. Insya Allah itu dulu anak-anak yang bisa saya bahas ya. Nanti di soal berikutnya saya akan membahas yang SPD kota lagi. Silakan simak terus video ini. Silakan subscribe dan share ke teman-temannya. Semoga bermanfaat dan menjadi pahala bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.